pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 4 pokok, yaitu yang pertama adalah bentuk-bentuk organisasi perusahaan, yang kedua adalah bentuk lain organisasi perusahaan, yang ketiga adalah perusahaan ditinjau dari sudut ekonomi, yang terakhir saya akan membahas mengenai faktor produksi. Yang pertama adalah bentuk-bentuk organisasi perusahaan. Nah, yang pertama ada perusahaan perseorangan. Apa sih perusahaan perseorangan itu? Perusahaan perseorangan adalah jenis perusahaan yang dijalankan oleh satu orang pemilik yang memiliki tanggung jawab yang tak terbatas atas semua aspek usahanya. Apa aja sih contoh dari perusahaan perseorangan itu? Nah, contohnya itu ada bengkel, salon kecantikan, rumah makan, persewaan komputer dan internet, dan masih banyak lagi contoh dari perusahaan perseorangan. Nah, udah saya buat ada beberapa foto yang merupakan perusahaan perseorangan loh, silahkan dilihat di samping. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari perusahaan perseorangan. Yang pertama, ada proses pembentukan cukup mudah. Yang kedua, pemilik perusahaan adalah perseorangan. Yang ketiga, modal tidak terlalu besar dan melibatkan aset pribadi. Yang keempat, sistem atau cara pengelolaannya cukup sederhana. Yang kelima, tugas serta tanggung jawabnya tidak terbatas. Yang keenam, keberlangsungan usaha tergantung pada pemiliknya. Yang ketujuh, nilai tambah atau nilai penjualannya relatif kecil. Yang ke-8, perusahaan perseorangan bisa ditransfer kapan saja. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan perusahaan perseorangan. Yang pertama, kepemilikan penuh dan kontrol. Apa sih maksudnya? Pemilik usaha perseorangan memiliki kendali penuh atas bisnisnya, memungkinkan fleksibel dan pengelolaan usahanya. Yang kedua, sederhana dan mudah didirikan. Perusahaan perseorangan, proses pendiriannya usaha perseorangan relatif sederhana dan lebih terjangkau daripada bentuk bisnis yang lebih besar seperti perseroan terbatas atau PT. Yang ketiga, perusahaan perseorangan memiliki tanggung jawab yang terbatas. Dalam usaha perseorangan, tanggung jawab memiliki terbatas pada kekayaan pribadi, sehingga jika bisnis mengalami kerugian atau masalah hutang, aset pribadi pemilik tidak akan terkena dampaknya. Yang keempat, keuntungan penuh. Semua keuntungan yang dihasilkan oleh bisnis menjadi milik pemilik sepenuhnya. Tidak perlu berbagi laba dengan pihak lain seperti yang terjadi dalam bentuk bisnis kemitraan atau koperasi. Selanjutnya membahas kelemahan perusahaan perseorangan. Yang pertama adalah tanggung jawab yang pribadi. Salah satu kelemahan utama perusahaan perseorangan adalah tanggung jawab pribadi pemilik. Jika bisnis menghadapi masalah keuangan atau hukum, pemilik berisiko kehilangan aset pribadi sebagai akibatnya. Yang kedua, keterbatasan modal. Usaha perseorangan bisa terbatas pada modal yang dimiliki oleh pemilik, yang dapat menghambat pertumbuhan bisnis, terutama jika bisnis membutuhkan investasi besar untuk ekspansi. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Keselaratan sumber daya manusia seperti keterbatasan tenaga kerja dan keterbatasan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dapat menjadi keterbatasan dan pengembangan bisnis. Nah, untuk itu saya ada pertanyaan nih. Boleh dijawab. Yang pertama itu ada soal berikut ini yang merupakan contoh dari perusahaan perseorangan yaitu. Nah, silakan dijawab. Yang pertama ada warung nasi Bu Rani, yang kedua ada bisnis Niken Company. Nah, silakan dipilih ya. Jawaban yang benar adalah A. Warung nasi Bu Rani. Mengapa warung Bu Nasi Rani itu menjadi jawaban yang benar? Karena warung nasi Bu Rani merupakan jenis perusahaan dijalankan oleh satu orang pemilik yang memiliki tanggung jawab yang tak terbatas atas semua aspek usaha, dan ini merupakan salah satu pengertian dari perusahaan perseorangan. Nah, itu dia. Selanjutnya kita akan membahas perusahaan perkongsian atau yang biasa disebut dengan firma. Apa sih pengertiannya? Perusahaan perkongsian atau firma adalah jenis usaha bersama di mana setiap kongsi secara aktif turut menjalankan kegiatan usaha dan sepenuhnya bertanggung jawab terhadap utang dan bertanggung jawab lain yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, contohnya itu ada firma perdagangan atau yang sering kita temui itu adalah Nike, Adidas, Diadora, dan lain-lain.
Nah, selain itu juga ada firma non-perdagangan. Apa sih? Ada firma hukum, firma akuntansi, dan masih banyak lagi contoh dari firma. Nah, ciri-ciri dari perusahaan perkongsian atau firma yaitu yang pertama, firma umumnya didirikan oleh 2 orang atau lebih yang ikut aktif dalam mengelola badan usaha tersebut. Yang kedua, setiap anggota firma memiliki tanggung jawab penuh atas kegiatan yang dilakukan dengan pihak ketiga. Yang ketiga, firma umumnya memiliki jangka waktu yang terbatas. Yang keempat, tanggung jawab anggota firma tidak terbatas termasuk tanggung jawab atas utang piutang. Yang kelima, firma umumnya memiliki keanggotaan yang tetap berlaku seumur hidup. Yang keenam, firma menggunakan satu nama usaha bersama dalam menjalankan semua kegiatan usaha. Nah, apa sih kelebihan dari perusahaan perkongsian atau firma? Yang pertama, mudah dimulai. Yang kedua, pengambilan keputusan yang tepat. Firma memiliki sistem pengambilan keputusan yang lebih cepat karena tidak ada konsep pengesahan revolusi. Yang ketiga, mudah mengumpulkan dana. Yang keempat, gabungan modal. Firma kemungkinan gabungan modal dari berbagai sumber sehingga permodalan relatif lebih mudah. Yang kelima, pemilihan pemimpin berdasarkan keahlian. Keenam, kemampuan manajemen lebih besar. Firma memungkinkan pengalaman manajemen yang lebih besar karena setiap anggota bertanggung jawab atas kegiatan usaha. Nah, tentunya kalau ada kelebihan, pasti ada kelemahan. Apa sih kelemahan dari perusahaan perkongsian atau yang disebut firma? Yang pertama, tanggung jawab yang tidak terbatas. Setiap anggota firma bertanggung jawab secara pribadi atas utang dan tanggung jawab lain yang ditanggung perusahaan sehingga jika firma mengalami kerugian atau masalah hutang, hasil pribadi anggota dapat terkena dampaknya. Yang kedua, keterbatasan modal. Modal umumnya memiliki yang terbatas karena modal berasal dari setiap anggota yang terlibat dalam kesepakatan pendiriannya. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Yang keempat, kesulitan dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, ketergantungan anggota. Firma sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian masing-masing anggota. Sehingga jika salah satu anggota keluar, firma dapat terpengaruh secara signifikan. Nah, untuk mengasah kemampuan, kita ada lagi soal nih yang di bawah ini yang merupakan ciri-ciri dari firma, yaitu apa sih? Yang pertama ada A, terdiri dari 1 orang saja. Yang B, terdiri atas 2 orang atau lebih. Nah, menurut kalian mana nih yang benar? Yang ketiga ada perusahaan terbatas atau PT. Apa sih pengertian dari perusahaan terbatas? Perusahaan terbatas adalah badan usaha berbadan hukum yang modalnya terkumpul dari saham dan pemiliknya memiliki sejumlah lembar saham. Ngomong-ngomong tentang saham, apa sih itu saham? Saham adalah surat yang menjadi bukti bahwa seorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, seorang memiliki hak atas sebagian aset perusahaan. Pemilik saham juga memiliki hak untuk mendapatkan dividen dan memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, ciri-ciri dari perusahaan terbatas yang pertama adalah merupakan badan hukum yang memiliki tanggung jawab terbatas sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Yang kedua, didirikan berdasarkan perjanjian. Yang ketiga, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang keseluruhannya terbagi dalam saham. Yang keempat, memiliki struktur organisasi yang cukup direksi dan dewan komisaris. Yang kelima, memiliki keterbukaan informasi yang ketat. Yang keenam, memiliki jumlah pemegang saham minimal 1 orang dan maksimal 50 orang. Yang ketujuh, memiliki tujuan untuk mencari laba atau keuntungan usaha. Dan yang terakhir adalah pendiriannya diatur dalam undang-undang. Nah, apa sih kelebihan dari perusahaan terbatas? Yang pertama, perlindungan aset pribadi. Yang kedua, kepemilikan saham mudah dialihkan.
Pemindahan kepemilikan saham dalam PT bisa dilakukan dengan mudah, sehingga memudahkan masuk dan keluarnya investor. Ketiga, tanggung jawab terbatas. Pemilik PT yang bertanggung jawab dengan modal yang mereka tanamkan, sehingga risiko keuangan pribadi lebih terbatas. Yang keempat, jangka waktu tidak terbatas. PT dapat didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas, sesuai dengan kebijakan pendirian. Nah, ngomong-ngomong dengan kelebihan, tentunya pasti ada loh kelemahan dari perusahaan terbatas. Apa aja sih kelemahan dari perusahaan terbatas? Yang pertama, proses pendirian. Proses pendirian PT memerlukan waktu yang lama dan proses yang rumit, termasuk penyusunan akta pendirian, pengesahan oleh notaris, dan pendaftaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang kedua, ketentuan modal. PT memerlukan modal yang lebih besar untuk dibutuhkan biaya saat pendirian seperti perizinan, izin usaha, dan akte pendirian. Yang ketiga, bebanan pajak. PT cenderung menghadapi beban pajak yang lebih besar daripada perusahaan lain, karena tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas pada sejumlah saham yang dimiliki. Yang keempat, pembubaran tidak mudah. Nah, proses pembubaran PT ini cenderung tidak lebih sulit daripada proses pendirian, terutama jika salah satu direktur yang meninggal. Ternyata banyak juga ya kelemahan perusahaan terbatas. Kedua, ada bentuk lain dari organisasi perusahaan. Nah, lanjut lagi nih. Yang pertama ada perusahaan milik negara atau yang sering kita sebut BUMN. Apa sih pengertian dari BUMN? BUMN adalah badan usaha milik negara. Adalah badan usaha yang tentunya dimiliki oleh pemerintah atau negara. BUMN ini dikelola oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau Kementerian BUMN yang berada di bawah Kementerian Koordinasi. Nah, apa sih ciri-ciri dari BUMN? Yang pertama, kekuasaan di tangan pemerintah. BUMN dikontrol, diawasi, dan dikuasai oleh pemerintah dengan tujuan agar kestabilan tetap terjaga dan kepentingan publik terjaga. Yang kedua, sumber pendapatan negara. Model BUMN berdasarkan dari kekayaan alam yang dipisahkan, seperti dari kekayaan anggaran, pendapatan dan pembelanjaan negara, kapitalitas, cadangan, dan sumber daya lainnya. Yang ketiga, melayani kepentingan umum dan pelayanan publik. BUMN berfokus pada melayani masyarakat dan memberikan pelayanan publik seperti dalam bidang transportasi, perbankan, dan komunikasi. Nah, menurut kalian apa nih contoh dari BUMN yang ada di Indonesia? Apa ya? Ya, contohnya adalah Pertamina. Pertamina itu milik negara loh teman-teman. Selain itu ada juga PLN. Dan masih banyak lagi yang tak. Nah, apa sih kelebihan dari BUMN? Nah, yang pertama, melayani kepentingan umum. BUMN fokus pada pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang sektor vital seperti energi, transportasi, dan telekomunikasi. Yang kedua, perlindungan hukum. Sebagian perusahaan yang dimiliki oleh negara, BUMN memiliki perlindungan hukum yang kuat. Yang ketiga, sumber pendapatan negara. Tentunya BUMN menjadi sumber pendapatan negara melalui dividen kontribusi pajak. Yang ketiga, stabilitas. Keterlibatan pemerintah memiliki stabilitas pada BUMN yang penting dalam menjaga keterlangsungan usaha dan pelayanan publik. Nah, kelemahannya apa saja dari BUMN ini? Yang pertama, birokrasi yang rumit. BUMN seringkali terjebak dalam birokrasi yang rumit dan lambat, yang dapat menghambat pengambilan keputusan dan inovasi. Yang kedua, kurangnya efisien dari BUMN. Seringkali kekurangan efisien dalam pengelolaan keuangan dan operasional yang dapat mengurangi daya saing dan keuntungan. Yang ketiga, ketergantungan pada APBN. BUMN seringkali mengadakan suntikan dana dari anggaran pendapatan belanja daerah yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberlangsungan bisnis. Yang keempat, kekurangannya inovasi. BUMN seringkali
aktif dalam mengembangkan produk dan layanan baru yang dapat mengurangi daya saing dan relasi dengan pasar. Yang kedua, ada perusahaan koperasi. Nah, perusahaan koperasi ini dibagi menjadi 3 loh teman-teman. Apa aja? Yuk simak video ini. Nah, yang pertama ada perusahaan koperasi konsumsi. Nah, koperasi konsumsi adalah jenis koperasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi para anggotanya. Keperluan konsumsi menyediakan berbagai barang kebutuhan sehari-hari seperti sembako, perabotan, pakaian, dan barang-barang konsumsi lainnya. Koperasi konsumsi umumnya dikelola oleh anggota yang berstatus sebagai pemilik koperasi dan tujuan berdirinya koperasi konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan bagi para anggotanya. Contoh dari koperasi konsumsi ini adalah koperasi serba usaha, koperasi unit desa, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada koperasi produksi. Koperasi produksi adalah jenis koperasi yang anggota terdiri dari para produsen atau pekerja. Koperasi ini bertujuan untuk membantu anggotanya dalam memproduksi, memasarkan, dan menjual barang atau jasa yang dihasilkan. Koperasi produksi memberikan berbagai manfaat bagi anggotanya, seperti akses modal, akses pemasaran bersama, dan berbagai pembagian keuntungan. Koperasi produksi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya dan masyarakat sekitar. Contoh dari anggota koperasi produksi meliputi sebagai koperasi tani, koperasi peternakan, koperasi industri, dan koperasi kerajinan. Nah, yang ketiga ada koperasi kredit. Koperasi kredit adalah lembaga keuangan kecil yang menyediakan layanan simpanan pinjam dan dikelola oleh anggotanya. Koperasi kredit memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan bunga rendah dan memudahkan proses pengajuan kredit. Fungsinya meliputi memberikan tempat yang aman untuk menabung dan memberikan pinjaman kepada anggota dan calon anggota atau koperasi lainnya. Contoh dari koperasi kredit banyak sekali yang kita ketemui, seperti koperasi simpan pinjam, unit desa atau KUD, koperasi serba usaha dan kospin jasa, koperasi pasar atau KPS, dan koperasi kredit atau KKD. Perusahaan ditinjau dari sudut ekonomi. Bahasan yang ketiga mengenai perusahaan ditinjau dari sudut ekonomi. Perusahaan ditinjau dari sudut ekonomi. Dalam teori, analisis yang dibuat tidak membedakan jenis dan bentuk perusahaannya. Berbagai jenis perusahaan dipandang sebagai unit badan usaha yang mempunyai tujuan yang sama. Nah, tujuannya itu memiliki keuntungan maksimum. Untuk itu, mereka menjalankan usaha yang bersama, yaitu mengatur penggunaan faktor-faktor produksi dengan cara seefisien mungkin. Nah, bagaimana sih cara untuk mencapai tujuan memaksimumkan keuntungan? Siapa sih yang tidak ingin memiliki keuntungan yang banyak? Apa sih itu? Keuntungan dan kerugian merupakan perbedaan antara hasil produksi dan biaya produksi. Ketika hasil penjualan melebihi biaya produksi, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, ketika biaya produksi melebihi hasil penjualan, maka akan mengalami kerugian. Masalah pokok yang dihadapi yaitu bagaimana komposisi faktor produksi yang digunakan untuk menciptakan tingkat produksi tinggi dan meminimumkan biaya produksi. Yang terakhir adalah faktor produksi. Pokok bahasan yang terakhir adalah faktor produksi. Apa sih faktor produksi? Faktor produksi dikenal juga dengan kata input, sedangkan jumlah produksi disebut dengan output. Nah, persamaan untuk fungsi produksi adalah Q sama dengan V, K, L, R, dan T. Nah, apa sih K, L, R, T, dan Q itu? Nah, K itu jumlah modal, L adalah jumlah tenaga kerja yang kita perlukan tuh, yang R adalah jumlah sumber daya alam yang telah kita pakai, yang T adalah teknologi yang digunakan. Semakin banyak teknologi, maka akan mempengaruhi fungsi produksi.
Yang Q adalah jumlah produksi yang dihasilkan oleh berbagai jenis faktor produksi digunakan secara bersamaan untuk memproduksi barang. Saya Tasya Amelia dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang fungsi produksi dengan satu faktor produksi berubah. Fungsi produksi dengan satu faktor produksi berubah mencerminkan antara hubungan input produksi tunggal, misalnya tenaga kerja, dalam output produksi waktu dalam jangka waktu tertentu. Pada dasarnya, ini adalah sejauh mana peningkatan atau penurunan dalam penggunaan satu faktor produk tertentu mempengaruhi tingkat produksi. Hukum marginal yang mengecil adalah konsep kunci dalam situasi ini. Pada awalnya, ketika satu faktor produksi ditingkatkan, sementara faktor lain tetap konstan, hasil tambahan, hasil marginal juga dapat meningkat. Namun, seiring berjalannya waktu, hasil marginal cenderung berkurang, menunjukkan bahwa peningkatan satu faktor produksi tidak selalu memberikan peningkatan yang proporsional dalam produksi. Dengan kata lain, konsep ini membantu menjelaskan bahwa ada batasan dalam sejauh mana suatu faktor produksi dapat meningkatkan produksi tanpa peningkatan faktor produksi lainnya. Ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks ekonomi dan bisnis untuk membantu perusahaan mengoptimalkan penggunaan sumber daya mereka. Teori produksi dengan satu faktor berubah, teori yang sederhana yang menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Dalam analisis tersebut dimisalkan bahwa faktor-faktor produksi lainnya adalah tetap jumlahnya, yaitu modal, tanah, dan teknologi jumlahnya dianggap tidak mengalami perubahan. Satu-satu faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya adalah tenaga kerja. Sukirno 2009, hukum hasil lebih yang semakin berkurang merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari teori produksi. Hukum tersebut menjelaskan sifat produksi dari hubungan tingkat produksi dan tenaga kerja. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang menyatakan bahwa apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya tenaga kerja terus-menerus ditambah sebanyak 1 unit pada mulanya, produksi total akan semakin banyak pertambahnya. Tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu, produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif. Sifat pertambahan produksi seperti ini menyebabkan pertambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya ia mencapai tingkat yang maksimum dan kemudian menurun. Sukirno 2009, tambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan suatu tenaga kerja yang digunakan disebut produksi marginal. Produksi marginal dapat dihitung dengan rumus di mana MP, produksi marginal, sama dengan pertambahan produksi total. Pertambahan tenaga kerja besarnya produksi rata-rata, yaitu produksi yang secara rata-rata dihasilkan oleh setiap pekerja disebut average produksi menurut Sukirno 2010. AP dapat dihitung dengan rumus di mana AP sama dengan produksi rata-rata sama dengan produksi total sama dengan tenaga kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheryl Lulaika Jasmine. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori produksi dengan 2 faktor berubah. Tanpa berlama-lama, kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama, apa sih itu teori produksi dengan 2 faktor berubah? Jadi, teori produksi dengan 2 faktor berubah melibatkan kombinasi 2 input yang dapat diubah untuk menghasilkan suatu output. Misalnya, pertimbangan 2 faktor produksi seperti tenaga kerja dan juga modal. Kedua faktor tersebut dapat digantikan fungsinya. Artinya, tenaga kerja dapat menggantikan modal dan modal dapat menggantikan tenaga kerja. Selanjutnya, kita akan membahas kurva produksi sama atau biasa disebut juga isokuan. Jadi, kurva isokuan adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi input yang menghasilkan tingkat output yang sama. Iso adalah sama dan kuan artinya jumlah.
Kurva isokuan memberikan gambaran mengenai kombinasi berbeda dari faktor produksi yang dapat menghasilkan tingkat output yang setara. Di sini kita bisa melihat ada sebuah tabel yang menggambarkan 4 gabungan tenaga kerja dan modal yang akan menghasilkan produksi sebanyak 1000 unit. Lalu bagaimana bentuk kurva isokuannya? Kita bisa melihat di grafik atau kurva sebelah kanan. Di sini kita akan mempelajari mengenai kurva produksi tersebut. Dapat dilihat bahwa kurva tersebut menunjukkan gabungan antara modal dan tenaga kerja. Pada titik A dapat dilihat bahwa kita membutuhkan 6 modal unit dan 1 tenaga kerja untuk menghasilkan output sebanyak 1000 unit. Lalu di titik B menunjukkan bahwa dengan mengurangi modal dan menambah tenaga kerja menjadi 2 unit akan menghasilkan output sebanyak 2000 unit. Lalu di titik C kita dapat melihat dengan mengurangi modal sebanyak 2 unit dan menambah tenaga kerja menjadi 3 unit, maka kita dapat menghasilkan output sebanyak 3000 unit. Lalu di titik D dibutuhkan 1 unit modal dan 6 unit tenaga kerja agar menghasilkan output sebanyak 4000. Kesimpulannya, semakin jauh kurva dari titik 0, maka semakin tinggi tingkat produksi yang ditunjukkannya. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai garis biaya sama atau isokos. Garis biaya sama atau isokos adalah garis yang akan membantu meminimumkan biaya, yaitu garis yang menggambarkan faktor-faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah biaya tertentu. Lalu, hal yang dibutuhkan untuk membuat isokos yaitu yang pertama, harga faktor-faktor produksi yang digunakan, lalu jumlah uang yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi tersebut. Untuk lebih paham mengenai apa itu isokos, kita akan masuk ke contohnya. Misalkan biaya tenaga kerja per unit adalah 10.000 dan biaya sewa modal per unit adalah 20.000. Jika perusahaan memiliki biaya total seharga 80.000, maka apabila uang tersebut hanya akan digunakan untuk barang modal saja dapat diperoleh sebesar 4 barang modal. Jika sebaliknya, ketika uang tersebut hanya digunakan untuk tenaga kerja saja, maka akan menghasilkan 8 tenaga kerja. Di sini saya telah memaparkan kurva isokos. Kurva tersebut menunjukkan gabungan antara tenaga kerja dan modal yang dapat diperoleh dengan menggunakan Rp80.000. Lalu, apabila upah tenaga kerja per unit dan biaya sewa modal per unitnya adalah 10.000 dan 20.000, maka jika ingin menggunakan uang tersebut untuk memperoleh modal saja, maka akan diperoleh sebanyak 4 unit. Lalu, jika ingin digunakan untuk memperoleh tenaga kerja saja, maka akan diperoleh tenaga kerja sebanyak 8 unit. Nah, di situ kita juga bisa melihat ada titik A. Titik A pada TC itu menunjukkan jika dana sebanyak 80.000 itu dapat memperoleh 2 unit modal dan 4 unit tenaga kerja. Lalu dapat dilihat lagi ada garis isokos yang lain ditujukan pada TC1, TC2, dan TC3. Jadi garis-garis tersebut itu menunjukkan garis biaya yang sama apabila jumlah uang yang tersedia yaitu sebanyak 100.000, 120.000, dan 140.000. Lalu kita masuk ke pembahasan memaksimumkan produksi. Di sini kita langsung saja memisalkan.
yaitu biaya yang dibelanjakan untuk membeli per unit modal adalah Rp15.000, lalu upah tenaga kerjanya yaitu Rp10.000, dan biaya yang disediakan produsen sebanyak Rp300.000. Jadi, produsen dengan uang sebanyak Rp300.000, apabila ia ingin membeli salah satu jenis faktor produksi tersebut saja, maka akan didapatkan 20 barang atau 30 tenaga kerja. Kita akan masuk ke pembahasan terakhir, yaitu meminimumkan biaya. Di sini kita langsung saja membuat pemisalan, yaitu mengenai tingkat produksi yang ingin dicapai. Misal, produsen ingin memproduksi sebanyak 1.500 unit. Untuk lebih paham, kita akan menjabarkan dengan menggunakan garis biaya sama dan kurva produksi dalam satu grafik. Penggabungan grafik ini bermanfaat untuk menjelaskan berapa jumlah pengeluaran untuk membiayai produksi yang sudah ditentukan dan mengetahui keadaan yang bagaimana yang akan memaksimumkan produksi, lalu bagaimana jumlah produksi yang ingin dicapai telah ditentukan, dan bagaimana keadaan yang dapat meminimumkan biaya. Dapat dilihat pada kurva tersebut, terdapat 5 titik yang terletak pada berbagai kurva produksi sama yang merupakan titik perpotongan atau titik persinggungan dengan garis TC, yaitu A, B, C, dan E. Dari kelima titik tersebut, titik E terletak pada kurva produksi sama yang paling tinggi, yaitu kurva produksi sama pada tingkat produksi sebanyak 2.500 unit. Nah, ini berarti gabungan yang diwujudkan oleh titik E akan memaksimumkan jumlah produksi yang dapat dibiayai oleh produsen sebanyak 300.000. Lalu, gabungan tersebut juga terdiri dari 12 unit tenaga kerja dan 12 unit modal. Dapat dilihat pada kurva tersebut, terdapat 5 titik yang terletak pada berbagai kurva produksi sama yang merupakan titik perpotongan atau titik persinggungan dengan garis TC, yaitu A, B, C, dan E. Dari kelima titik tersebut, titik E terletak pada kurva produksi sama yang paling tinggi, yaitu kurva produksi sama pada tingkat produksi sebanyak 2.500 unit. Nah, ini berarti gabungan yang diwujudkan oleh titik E akan memaksimumkan jumlah produksi yang dapat dibiayai oleh produsen sebanyak 300.000. Lalu, gabungan tersebut juga terdiri dari 12 unit tenaga kerja dan 12 unit modal. Saya akan menganalisis mengenai persoalan dalam meminimumkan biaya produksi. Dapat dilihat di kurva yang sama terdapat 5 titik berbeda, yaitu titik A, B, Q, R, dan P. Titik-titik ini menggambarkan gabungan antara tenaga kerja dan modal yang dapat digunakan untuk menghasilkan produksi sebanyak yang diinginkan. Lalu, gabungan-gabungan tersebut yang biayanya paling minimum adalah gabungan yang ditunjukkan oleh titik yang terletak pada garis biaya sama yang paling rendah. Nah, bisa dilihat dari kurva tersebut bahwa garis biaya yang paling rendah itu terletak pada titik P. Dengan demikian, titik ini menggambarkan gabungan tenaga kerja dan modal yang akan membutuhkan biaya yang paling minimum untuk menghasilkan 1.500 unit. Faktor produksi ini terdiri dari 9 tenaga kerja dan 8 unit modal, dan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp210.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indil Lisri Pritasari. Di sini saya akan menjelaskan biaya produksi dalam jangka pendek. Biaya produksi dalam jangka pendek adalah perhitungan biaya produksi di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Biaya produksi dalam jangka pendek itu dibagi menjadi 2 jenis pembiayaan. Yang pertama, biaya yang selalu berubah, yaitu apabila jumlah sesuatu faktor produksi yang digunakan selalu berubah-ubah,
maka biaya produksi yang digunakan juga berubah-ubah nilainya. Contohnya itu upah tenaga kerja. Yang kedua, biaya tetap, yaitu apabila jumlah sesuatu faktor produksi yang digunakan adalah tetap, maka biaya produksi yang dikeluarkan untuk memperolehnya adalah nilai tetap. Contohnya adalah biaya sewa gedung. Selanjutnya, komponen biaya produksi jangka pendek. Terdapat 7 jenis komponen biaya produksi jangka pendek. Yang pertama, biaya total atau TC, yaitu keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan. Rumusnya TC sama dengan TFC plus TVC. Yang kedua, biaya tetap total atau TFC, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh input yang tidak dapat diubah jumlahnya. Yang ketiga, biaya berubah total atau TVC, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Untuk TFC dan TVC itu sudah ada dalam soal. Yang keempat, biaya tetap rata-rata atau AFC, yaitu biaya tetap total yang digunakan untuk memproduksi jumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi barang tersebut. Rumusnya AFC sama dengan TFC per Q. Yang kelima, biaya berubah rata-rata atau AVC, yaitu biaya berubah total yang digunakan untuk memproduksi jumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksinya. Rumusnya AVC sama dengan TVC per Q. Yang keenam, biaya total rata-rata atau AC, yaitu biaya total yang digunakan untuk memproduksi sejumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi barangnya. Rumusnya itu ada AFC sama dengan TC per Q atau AC sama dengan AFC plus AVC. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, biaya marginal atau MC, yaitu total biaya yang dapat mengalami perubahan baik naik atau turun dikarenakan adanya perubahan faktor produksi yang dibutuhkan. Rumusnya MC sama dengan delta TC per delta Q. Dapat kita lihat pada tabel biaya produksi dalam jangka pendek, itu sudah ada jumlah pekerja, jumlah produksi Q, biaya tetap total TFC, biaya berubah total TVC. Nah, di sini kita akan mencari biaya total, biaya tetap rata-rata, biaya berubah rata-rata, biaya total rata-rata, dan biaya marginal. Untuk mencari biaya total, seperti sudah dijelaskan sebelumnya, TC sama dengan TFC ditambah TVC. Di sini TFC-nya adalah 50 dan TVC-nya adalah 0. Jadi, 50 ditambah 0 itu adalah 50, 50 ditambah 50, 100, 50 ditambah 100, 150, dan seterusnya. Lalu, untuk mencari biaya tetap rata-rata, rumusnya AFC sama dengan TFC ditambah Q. Di sini, TFC-nya adalah 50 dan Q-nya adalah 0. Jadi, 50 dibagi 0 dengan 0 atau tak terhingga ya. Selanjutnya 50 dibagi 2 itu 25, 50 dibagi 6 itu 8,3. Lalu mencari biaya berubah rata-rata itu rumusnya AVC sama dengan TVC per Q. Sini TVC-nya itu 0, Q-nya 0, jadi 0 bagi 0 itu 0 atau tak terhingga. Lalu 50 dibagi 2 itu 25, 100 dibagi 6 itu 16,7, dan seterusnya. Lalu mencari biaya total rata-rata itu adalah TC per Q. Jadi TC-nya di sini ada 50 dan Q-nya adalah 0, jadi 0. Lalu TC-nya itu 100 dibagi 2 50, 150 dibagi 6 25, dan seterusnya. Lalu yang terakhir mencari biaya marginal atau MC, rumusnya delta TC per delta Q. Yang mana kalau delta itu adalah sisi. Jadi untuk yang pertama dengan jumlah pekerjanya 0, dengan yang sebelumnya kan nggak ada, jadi ya 0 MC-nya. Lalu dengan jumlah pekerjanya 1, berarti biaya produksinya itu 2, dan biaya totalnya itu 100. Kita dikurangi dengan yang sebelumnya. Jadi
Untuk delta TC-nya 100 dikurang 50 itu jadi 50, dan delta Q-nya adalah 2 dikurang 0. Jadi 50 dibagi 2 itu 25. Terus selanjutnya lagi 150 dikurang 100 sama dengan 50. 6 dikurang 2 sama dengan 4, jadi 50 dibagi 4 itu 12,5, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, beserta rekan-rekan sekalian. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas satu semester yang telah Bapak Ibu bimbing sampai selesai. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Jason Nathan Agatha, NIM 010 11 3823 28212, manajemen kelas Palembang 1. Kali ini saya akan membahas tentang produksi dalam jangka pendek. Pengertian produksi. Proses mengubah input menjadi output. Produksi meliputi semua kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Jangka waktu produksi yang saya bahas pada kali ini yaitu jangka pendek atau short run, yaitu jangka waktu pada input variabel dapat disesuaikan namun input tetap tidak dapat disesuaikan. Biaya produksi dalam jangka pendek. Kalau dalam jangka pendek ada faktor produksi tetap dan faktor produksi berubah, maka dengan sendirinya biaya produksi yang ditimbulkan oleh proses produksi juga menyangkut biaya tetap dan biaya variabel. Mari kita sama-sama menganalisis kurva yang telah saya tempel. Biaya rata-rata. Yang pertama ada average fixed cost atau AFC sama dengan total fixed cost dibagi quantity. Yang kedua ada average variable cost atau AVC sama dengan total variable cost dibagi quantity. Yang ketiga ada average cost atau AC sama dengan total cost dibagi quantity sama dengan total fixed cost ditambah total variable cost sama dibagi quantity sama dengan average fixed cost tambah average variable cost. Biaya marginal atau marginal cost sama dengan MC sama dengan delta total cost dibagi delta quantity. Biaya variabel rata-rata menggambarkan besarnya biaya variabel persatuan produk. Biaya variabel rata-rata dapat dihitung dengan rumus average variable cost sama dengan total variable cost dibagi quantity. Yang kedua ada average variable cost sama dengan biaya variabel rata-rata. Yang ketiga ada total variable cost sama dengan biaya variabel total. Yang keempat ada quantity sama dengan jumlah output. Next, kita menganalisis lagi kurva yang telah saya tempel. Untuk tahap pertama menunjukkan tenaga kerja yang masih sedikit. Apabila ditambah akan meningkatkan total produksi. Produksi rata-rata dan produksi marginal. Tahap kedua ada produksi total terus meningkat sampai produksi optimum, sedangkan produksi rata-rata menurun dan produksi marginal menurun sampai titik nol. Tahap ketiga ada penambahan tenaga kerja, menurunkan total produksi dan produksi rata. Next. Dalam gambar di samping digambarkan kurva yang termasuk dalam golongan kurva biaya total rata-rata, yaitu kurva TFC yang menggambarkan biaya tetap total. Kemudian ada kurva total variable cost yang menggambarkan biaya berubah total. Kemudian kurva total cost yang menggambarkan biaya total. Pada pemulanya apabila jumlah faktor berubah sedikit, produksi marginal meningkat dan menyebabkan total variable cost berbentuk agak landai. Lihat bagian AB. Tapi apabila produksi sudah semakin banyak, produksi marginal semakin berkurang dan menyebabkan kurva total variable cost semakin tegak
atau lihat bagian B dan C. Hai, saya Wilson. Saya akan menjelaskan biaya produksi dalam jangka panjang. Berbeda dari jangka pendek, dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambahkan semua faktor produksi ataupun input yang akan digunakannya. Oleh karena itu, biaya produksi tidak perlu lagi dibedakan antara biaya tetap atau biaya berubah. Di dalam jangka panjang, tidak ada biaya tetap. Semua jenis biaya yang dikeluarkan merupakan biaya berubah. Ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan bukan saja dapat menambahkan tenaga kerja, tetapi juga bisa menambahkan jumlah mesin dan peralatan produksi lainnya. Ini mengakibatkan banyak kurva jangka pendek yang dapat dilukiskan. Selanjutnya, cara meminimumkan biaya dalam jangka panjang. Meminimalkan biaya produksi jangka panjang tergantung pada 1. Tingkat produksi yang ingin disampaikan. Tingkat produksi yang diinginkan menjadi faktor kunci dalam menentukan pilihan kapasitas pabrik. Pilihan kapasitas harus disesuaikan dengan tingkat produksi yang diinginkan untuk mencapai efisiensi biaya maksimal. Contoh dalam gambar tersebut menunjukkan bahwa untuk mencapai produksi sebanyak 100 unit, kapasitas 1 adalah pilihan terbaik karena memiliki biaya produksi minimum pada tingkat produksi tersebut. Kedua, sifat dan pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Setiap kapasitas pabrik memiliki karakteristik biaya produksi yang berbeda-beda. Pilihan kapasitas yang efisiensi untuk suatu rentang tertentu dari tingkat produksi. Contoh dalam gambar di samping menjadikan bahwa kapasitas 1 paling efisien untuk produksi di bawah 130 unit. Kapasitas 2 efisiensi untuk produksi di antara 130 dan 240 unit. Dan kapasitas 3 efisien untuk produksi melebihi 240 unit. Dengan kata lain, peminimuman biaya jangka panjang terjadi ketika perusahaan memiliki kapasitas pabrik yang paling cocok dengan tingkat produksi yang diinginkan. Ini memberikan gambaran bagaimana perusahaan dapat mencapai efisiensi biaya dengan memahami hubungan antara kapasitas pabrik dan tingkat produksi. Oleh karena itu, keputusan strategis terkait kapasitas produksi harus didasarkan pada proyeksi permintaan pada pasar dan tujuan produksi perusahaan untuk mencapai biaya produksi yang optimal dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah kurva biaya total rata-rata jangka panjang. Kurva biaya rata-rata jangka panjang atau juga bisa disebut long range average LRAC adalah kurva yang menunjukkan biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu mengubah kapasitas produksinya. Pembentukan kurva LRAC tidak dibentuk berdasarkan beberapa kurva biaya rata-rata AC saja, tetapi berdasarkan kurva AC yang tidak terhingga banyaknya. Ini mencerminkan bahwa perusahaan memiliki fleksibilitas penuh untuk menyesuaikan kapasitas produksinya. Kurva LRAC membentuk garis melengkung yang berbentuk U dan menyentuh berbagai kurva AC jangka pendek. Lihat dari gambar berikut, bagian kurva AC dari titik A ke titik B merupakan salah satu bagian dari kurva AC yang terlibat dalam membentuk kurva LRAC. Dari titik B ke bagian lainnya mewakili bagian lain dari kurva AC yang juga berkontribusi pada pembentukan kurva LRAC. Titik-titik penting seperti titik A adalah awal dari pembentukan kurva LRAC pada bagian kurva AC, sedangkan titik B merupakan poin di mana kurva AC berubah arah, yang juga merupakan bagian dari pembentukan kurva LRAC. Selanjutnya, dilihat dari gambar berikut ini, menjelaskan bahwa kurva LRAC tidak hanya dibentuk oleh 3 kurva AC, tetapi oleh kurva AC yang sangat banyak, membentuk garis lengkung U. Banyaknya kurva AC yang tidak terhingga, seperti yang digambar di sini, mencerminkan tingkat fleksibilitas perusahaan dalam mengubah kapasitas produksinya dalam jangka panjang. Adanya beragam kurva AC ini menunjukkan bahwa perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan berbagai tingkat produksi sesuai dengan kebutuhan pasar dan strategis bisnisnya. Bentuk garis lengkung U yang dihasilkan oleh banyaknya kurva AC mencerminkan konsep bahwa terdapat tingkat produksi optimal di mana biaya produksi per unit mencapai titik paling rendah
Dengan menemukan dan memahami titik optimal ini, perusahaan dapat mengambil keputusan strategis untuk mencapai efisiensi biaya maksimal. Titik persinggungan di antara berbagai kurva AC menunjukkan titik di mana biaya produksi minimum dapat dicapai untuk berbagai tingkat produksi. Pemahaman terhadap titik-titik ini memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan dalam merencanakan strategi produksi mereka, memungkinkan mereka untuk mencapai efisiensi biaya yang optimal dalam operasional mereka. Dengan demikian, melalui analisis linear kurva AC, bentuk garis lengkuku, dan titik-titik persinggungan, perusahaan dapat meningkatkan pengalaman mereka tentang struktur biaya produksi mereka dan mengambil keputusan yang lebih baik dalam mengelola kapasitas produksi serta mencari efisiensi operasional yang optimal. Saya Rahmi Arini Koifa dengan NIM 01011282328096. Di sini saya akan membahas mengenai skala ekonomi dan skala tidak ekonomi. Skala ekonomi atau economies of scale terjadi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Produksi yang semakin tinggi menyebabkan perusahaan menambah kapasitas produksi, dan pertambahan kapasitas produksi inilah yang menyebabkan kegiatan memproduksi bertambah efisien. Skala ekonomi biasanya terjadi pada perusahaan yang mempunyai kapasitas besar, di mana perusahaan baru akan sulit untuk memasuki pasar. Hal ini terjadi dikarenakan suatu perusahaan bisa memproduksi dalam jumlah besar, sehingga biaya produksi per unitnya menjadi semakin rendah. Karena biaya memproduksi yang rendah ini, maka perusahaan bisa menjual hasil produksinya tersebut dengan harga yang lebih murah, sehingga perusahaan dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat besar. Oleh sebab inilah, perusahaan baru tidak bisa menjual produknya semurah seperti perusahaan yang sudah lama berkecimpung dalam produk tersebut. Nah, kecenderungan perbedaan biaya produksi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain yaitu yang pertama, perusahaan lama bisa menurunkan biaya produksi karena memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kegiatan produksi yang dikumpulkan dari pengalaman-pengalaman masa lalu. Yang kedua, perusahaan lama sudah pasti lebih dikenal oleh bank dan juga para penyedia bahan mentah. Oleh sebab itu, perusahaan lama bisa memperoleh kredit yang lebih baik dengan harga bahan mentah yang lebih murah. Dan yang ketiga, para pekerja atau karyawan sudah pasti lebih berpengalaman dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mereka, di mana hal ini tentu saja secara otomatis dapat menaikkan produktivitas pekerja, yang pada akhirnya akan memungkinkan penurunan biaya produksi. Terdapat faktor-faktor penting yang dapat menimbulkan skala ekonomi, di antaranya yaitu spesialisasi faktor-faktor produksi. Dalam perusahaan yang besar dilakukan spesialisasi, di mana setiap pekerja diharuskan melakukan suatu pekerjaan tertentu saja, sehingga menambah keterampilan mereka. Produktivitas mereka yang bertambah tinggi ini akan menurunkan biaya per unit. Yang kedua, pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lain. Jika perusahaan membeli bahan mentah, mesin-mesin, dan berbagai jenis peralatan dalam jumlah yang banyak, maka harga bahan-bahan tersebut akan menjadi bertambah murah. Yang ketiga, memungkinkan produk sampingan diproduksi. Dalam perusahaan kecil, biasanya jumlah residu yang diciptakan oleh proses produksi tidak banyak dan tidak ekonomis untuk diproduksi menjadi barang sampingan. Namun, pada perusahaan yang besar, memiliki barang residu yang cukup banyak dapat diproses menjadi barang yang diproduksi secara sampingan. Hal ini dapat menurunkan biaya per unit dari keseluruhan operasi perusahaan. Yang keempat, mendorong perkembangan usaha lain. Jika suatu perusahaan telah menjadi besar, maka akan timbul permintaan yang cukup ekonomis untuk mengembangkan kegiatan di bidang usaha lain, yang menghasilkan barang-barang atau fasilitas dibutuhkan perusahaan tersebut. Nah, berbagai perkembangan ini akan mengurangi biaya per unit. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada pembahasan skala tidak ekonomi atau diseconomies of scale. Skala tidak ekonomi terjadi apabila pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Keadaan ini diwujudkan oleh kegiatan memproduksi yang menurun efisiensinya. Pada kurva LRAC pada gambar ini, keadaan ditunjukkan oleh bagian kurva LRAC yang semakin bertambah tinggi, yaitu setelah produksi melebihi QB. Skala tidak ekonomi utamanya disebabkan oleh organisasi perusahaan yang sudah menjadi sangat besar,
sehingga menimbulkan kerumitan di dalam mengatur dan memimpinnya. Perusahaan yang terus-menerus membesar, biasanya jumlah tenaga kerja yang digunakan meliputi beribu-ribu orang dan mempunyai cabang dan pabrik di berbagai tempat. Sebagai akibatnya, kegiatan dan organisasi perusahaan sudah menjadi sangat kompleks. Hal ini dapat mengakibatkan pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan yang sangat kaku dan memakan waktu yang lama untuk merumuskannya, sehingga mengurangi efisiensi kegiatan perusahaan dan menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Sifat skala ekonomi dan skala tidak ekonomi dari kegiatan berbagai perusahaan merupakan faktor yang sangat penting di dalam menentukan jumlah perusahaan di dalam suatu industri. Keadaan ini juga akan mempengaruhi kurva LRAC. Berikut secara kasar dapat kita bedakan 3 bentuk dari LRAC. Dalam grafik yang pertama, kurva LRAC sangat cepat penurunannya, tetapi sangat cepat pula mengalami kenaikan, yang artinya kenaikan produksi yang sedikit saja telah menimbulkan skala ekonomi yang sangat menguntungkan. Tetapi pada tingkat produksi yang rendah, skala ekonomi sudah mulai terwujud. Nah, dalam grafik yang kedua, juga pada permulaannya skala ekonomi sangat menguntungkan, tetapi ia juga tidak berlangsung lama. Akan tetapi, ia juga diikuti oleh kurva LRAC yang datar, yang berarti pada tahap permulaan skala tidak ekonomi belum lagi menguasai kegiatan perusahaan. Apabila kurva LRAC ditunjukkan pada grafik yang ketiga, maka industri biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan yang sangat besar ukurannya, dan jumlah perusahaan dalam industri tersebut relatif sedikit.